Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Demikian Islam mengajarkan. Tapi kalau tidak bisa mendengar, bagaimana bisa taat? Teman tuli boleh jadi tidak bisa mendengar dengan telinganya, tapi nyatanya mereka bisa mendengar dengan hatinya. Itulah yang bisa kita lihat di Pondok Pesantren Tahfiz Tunarungu Darul Aqsom Yogyakarta. 120 orang teman tuli berjuang menghafalkan kalam ilahi. Kendati mereka tak bisa mendengar indahnya lantunan ayat suci, tapi hal itu tidak menyurutkan langkah mereka. Termotivasi untuk bisa mengenal Allah Ta'ala, Rasulnya, dan dinul Islam, teman tuli di Darul Aqsom menghafalkan Al-Quran huruf demi huruf dengan bahasa isyarat. Tak seperti pesantren lain yang riuh rendah dengan suara santri yang melantunkan ayat Al-Quran, di Darul Aqsom yang kita dapati adalah kesunyian. Itulah suasana yang bisa kita tangkap dari proses belajar mereka. Meski mengalami kekurangan dari sisi pendengaran, qadarullah, Allah beri mereka anugerah dari sisi ingatan. Jika diminta menuliskan ayat Al-Quran yang telah mereka hafal, mereka akan bisa menuliskannya di atas selembar kertas. Dalam kesederhanaan, para ustadz dan santri terus berproses menghafalkan Al-Quran. Meski masih ngontrak, tak menyurutkan semangat mereka. Bahkan, semangat mereka itulah yang membuat mereka kini disorot dunia. Berbagai media internasional datang meliput. Dan kini, mereka menebarkan semangatnya untuk mengenal Islam, menghafalkan Al-Quran kepada kita semua. Sebenarnya qadarullah ya, saya itu dipertemukan dengan tunarungu. Saya dulu nggak tahu apa itu tunarungu, keusuhan apa tunarungu. Padahal saya pernah ketemu dulu itu dengan tunarungu, tapi nggak tahu efek dari keusuhan tunarungu ini mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi saya sudah bilang kan tadi ya, seperti itu ya, kehidupannya luar biasa. Saya tanya, ya insinyur mesin loh, Jakarta saya ketemu. Ditanya Allah berapa? Hitung dulu. Apa ya Allah apa? Nggak tahu. Ya Allah saya tulis Allah. Nggak tahu. Ya Allah semua. Saya pulang ke Bandung, saya cari tunarungu ternyata gampang carinya. Kan di Antapani, saya dulu tinggal di Antapani ada SLB. Pulang jalan ternyata dia mampir ke warnet ke rumah saya. Saya tanya, dia ternyata senang kalau diajak ngobrol. Saya kan nggak bisa isyarat, tapi ketika ada semangat ingin belajar, senang ternyata. Nah, saya ajak mereka dia ke rumah, ajak ke pondok. Saya ngajar di pondok itu, saya ajak latihan silat dan olahraga sambil menggali bahasanya, belajar bahasa saya. Selama sebulan lah, kurang lebih sebulan, saya bisa menerjemahkan. Menerjemahkan yang sederhana lah. Bisa ngobrol dengan bahasa isyarat. Sebulan bisa ngajak dia untuk saya ajari yang sederhana agama seperti cara wudhu, batal. Saya sambil tanyakan, batal apa isyaratnya? Oh apa ya saya menggali bersama-sama mereka. Akhirnya sering dengan jalannya waktu ternyata saya ya kan berjanji dari sini, ya Allah kok mereka nggak ada orang yang ngurus agamanya, segitunya kok sampai polos agama. Dalam setiap pendidikan insinyur, isi mesin, ada yang jago komputer, jago desain grafis. Ya kalau ditanya nggak kenal Allah hampir semua. Salah satu ada rumah orang tuanya ke atasnya habaib, turunan Arab lah. Anaknya ditemukan pernah makan daging babi. Katanya murtad ikut salah satu sekte Nasrani. Kejar datangi. Akhirnya bisa balik lagi. Nggak tahu dia tuh nggak menyadari bahwa itu salah. Jadi apa kamu kalau tahu bapak kamu turunan Arab, turunan Rasulullah? Siapa Rasulullah nggak tahu pak. Nah di Bandung ini saya raih mereka, ke pondok bukan untuk diajar di pondok itu untuk itu latihan silat, olahraga, balik ke rumah. Akhirnya buat camp di rumah, mereka datang ke rumah, beri makanan, mereka senang ngobrol. Saya jadi bagus nih isyaratnya. Saya dikenal oleh mereka. Akhirnya saya ketika ada acara mereka saya diundang untuk doa isyarat. Saya kasih ceramah. Mereka kan nggak tahu selama
selama khotib Jumat dia tahu nggak isi khotib Jumat? Nggak tahu Pak. Ada misalkan contoh ada dai kondang dulu jadiin MJ ketawa, Pak ketawa ya nggak tahu apa. Ada dai kondang ibing gitu, ketawa dia nggak tahu apa ngetawain apa. Ya. Saya jam mikir itu kasihan kan. Akhirnya ketika saya ceramah, saya terjemahkan, saya pernah bawa ke masjid yang ada lagi apa namanya, ada pengajian terjemahkan. Senang sekali. Saya pernah bawa ke Agim juga, di Agim saya pernah bikin terjemah isyarat pertama di Indonesia untuk khotib Jumat di Dom. Nanti bawa ini Agim yang minta saya tuh 5 tahun yang lalu. Jadi anak-anak tunarungu udah akrab dengan saya. Saya dikenal di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat. Saya ke Jawa Tengah pun ternyata ada yang kenal. Akhirnya ketika di sini nggak sulit untuk memasuki dunia mereka. Ada komunitas tuli dan orang tua ini mengetahui. Ustaz Abu gimana kalau bikin pesantren kilat? Nah saya buat pesantren kilat dulu. Masuk yang banyak yang masuk 20 sekian orang. Akhirnya alamaternya ada yang masuk sini juga. Nah ketika pindah di Bantul, awal tadi kan di Bantul 2019 2 orang santri itu yang pertama. Bahkan santri pertama malah saya nggak selektif seperti sekarang. Yang satu tunaganda, yang satu ADHD, hiperaktif. Wow, lumayan berat juga nih mengatasinya. Tapi ya saya udah niat akhirnya. Lama-lama tambah ada santri-santriwati yang berkualitas yang memang bagus potensinya. Dan sampai saat ini santri-santriwati sudah 121 berarti 121. Itu alhamdulillah. Dulunya yang ADHD nggak kesaring masuk juga. Iya, pernah yang hiperaktif, yang Asperger hiperaktif masuk lewat 40 hari ketahuan kita berat, kita pulangkan. Mohon maaf bilang kita nggak bisa berkhidmat lebih kepada yang selain dari tunarungu. Gitu. Kan kita tunarungu yang nggak terlalu berat ya, yang penting bisa berisyarat, kita tahu karakternya. Tapi kan untuk ketunaan lain berat. Dan untuk hukum agama pun mereka nggak sampai. Ghairu mukallaf mereka untuk agama. Ya, ghairu mukallaf ya. Kalau tunarungu masih mukallaf. Mukallafnya di mana? Dia kan masih melihat aturan, melihat hadis, melihat atau bisa membaca, gitu. Masih bisa. Meskipun untuk pemahaman perlu digali lagi. Disampaikan dengan bahasa Isyarat juga paham. Untuk mendengar, mereka mendengar Al-Quran ghairu mukallaf. Tapi untuk melihat Al-Quran dan memperlihatkan Al-Quran mukallaf. Begitu. Ini lumayan juga nih. Kan anak saya, putri saya yang nomor 2 itu kan dulu setelah hafal Quran dia belajar bahasa di Kediri, di Al-Azhar Kediri, bahasa Arab. Saya sering nengok kan perempuannya. Kita khawatir ya, sering temenin sama uminya, saya sering merawiri pas lewat Jogja. Kok Jogja beda kayak Semarang, beda kayak ini, kayaknya enak ya gitu kan. Kita makan di daerah Bandung yang mana enak, nggak terlalu panas juga, panas ya tapi ngademin gitu kan. Pengen gitu kan rumah joglo gitu, itu terbersit. Lama-lama saya memang ada urusan di Semarang, sering merawiri di Semarang, saya ke Jogja lewat, udahlah coba di sini gitu. Kontrak saya ada urusan di Semarang biar nggak tahu jauh gitu. Taunya ada dimanapun, saya kan udah punya azam dimanapun saya ada, saya harus dengar tunarungu. Itu saya waktu di Bandung itu kemanapun saya aktivitas saya ada bawa tunarungu gitu kan. Ya saya ngisi pengajian di mana saya bawa. Saya di pondok kemana bawa? Di sini kan Jogja kangen dengan tunarungu. Akhirnya tunarungu ada orang tua yang menghubungi, Ustaz katanya lagi di Jogja, iya. Katanya mau buka pondok, enggak buka madrasah aja ngaji aja taklim. Boleh titip anak saya, dari situ mulai. Kita inilah cari kontrakan aja. Nah saya kontrakan teman saya, kalau untuk madrasah jangan kontrak, udah pakai ruko saya katanya gitu. Dipakailah rukonya hampir setahun itu. Dan di ruko itu pertama itu ngaji di ruko sampai 30-an. Ruko 2 lantai atas buat main, itu pinggir jalan lampu merah loh. Jadi nggak kondusif buat mereka, kasihan. Di mana? Di Serandaan. Itu kan jalur cepat ya. Pas lampu merah, sapu angin. Langsung rumah tingkat ruko kan dipakai harus pinggir jalan ruko kan. Mana keluar tuh bot-botan saya, nggak dengar tidur nggak dengar kan. Di atas arena bermain, di tengah arena belajar dan untuk tidur. Tapi ya kurang nyaman kan udah banyak. Akhirnya saya pamit dari kontrakan. Dapatlah di sini.
Ya itu dia, tadi kan dari autodidak ya. Pertama kita mengenal mereka, tadi ngobrol, bisa saya masukkan ke dalam ini hadis ya. Misalkan dari Rasulullah SAW. Nah, saya cuma memberikan Muhammad bersabda, berikan maksudnya apa? Baru saya ngobrol obrolan biasa. Bahasa hadis lain, bahasa pengertian juga lain. Paham nih, berubahlah mereka. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh tahu. Aturan agama boleh tahu. Nah di situ saya masya Allah. Saya kan dulu sering bawa jamaah umroh, di Bandung, Indonesia, makanya dulu yang travel yang lumayan cukup gede lah. Tiap hari ada pemberangkatan yang dulu ditutup sekali itu. Saya termasuk di situ. Ya, tapi mutawifnya ya bukan. Warawiri hampir setiap bulan, saya kesana 2 bulan sekali. Saya di sana ketemu dengan tunarungu. Saya kenalan, saya isyarat, ismuka, Amir, alif mim ro, bukan AMIR. Oh ada huruf hijaiyah, baru nyadar saya. Gitu. Ngajinya ternyata Bismillah. Oh, bukan BI, bukan ternyata. Di Mekah itu, iya, di Mekah. Nah, terus di Mekah juga di pintu berapa saya lupa ada monitor. Kalau di Madinah itu di lantai 2 ada. Halakohnya mereka. Baru ketahuan ketika saya udah lama di sini, saya itu ada di Thaif, ada pesantrennya kan di Thaif sana itu Ridwan. Walau alam apa namanya dulu itu tahun berapa berdiri, yang jelas duluan mereka udah Al-Quran. Saya baru memperkenalkan Al-Quran ke mereka 3 tahun yang lalu di sini grup mereka. Nah istilahnya saya teman-teman saya kan ada di Madinah, tolong antum cari, karena kemarin pandemi ya nggak bisa ke sana kemari, saya nggak bawa lagi jamaah, tolong cari ini pesantren ini, saya buat nih, saya kayak gini. Akhirnya dicari dapat ketemu, dilihat di video saya di Indonesia, wah sama ini katanya. Saya ingin ada MOU lah, ada kerjasama bagaimana dan anak biar ngambil sanad. Meskipun nggak ngambil sanad dari Thaif pun anak-anak di sini udah dapat sanad. Karena anak saya, putra putri saya itu kan hafidh. Jadi diajarin mereka itu udah dapat sanad selanjutnya setelah gurunya ini. Nah, anak saya putri saya 3 hafidh, yang 1 hafidh itu kan laki-laki. Ya, alhamdulillah jadi udah ada sanad. Tapi alangkah baiknya bersana langsung ke sana dengan bahasa isyarat. Alhamdulillah saya udah buat janji nih. Tanggal ini udah kopernya udah ada. Insya Allah mudah-mudahan 27 Desember saya akan bertalaki ke sana langsung. Udah ini ya udah pandemi udah bebas. Saya ingin ke sana ngobrol dengan aktivis penuh di sana. Ternyata dihitung-hitung dan dilihat Indonesia itu termasuk terdepan juga. Selain Arab kan memang agak sedikit tertutup ya, kan karena memang kerajaan yang membinanya, nggak nge-blow up seperti yang lain. Ternyata Indonesia setelah diliput oleh internasional, media-media dan media sosial, kemarin Bangladesh telepon masukin pondok ke sini anaknya, adiknya perempuan. Harus telepon lagi dari Kenya, Afrika, masya Allah. Amerika ada, dari Kanada tadi minta zoom, saya bilang belum dipenuhi. Dari Texas, ya Allah banyak sekali bilang. Sampai Qatar ada yang telepon ke ustadz yang di sini, ustadznya datang ke saya, melihat di sana di televisi katanya, saya ingin bantu. Karena saya belum benar, saya mau belajar benar gitu maksudnya. Jadi ya gimana gitu kan, saya bawa ke amanahnya banyak anak ini. Kalau saya nggak tahu aja kepada Allah, bagaimana anak-anak kita? Mereka ngikut loh. Mereka tuh mencari uswah, bukan melihat teori. Nggak masuk teori itu sebetulnya. Susah masuknya gitu. Awalnya terjemahkan. Oh ya, mau sih? Nggak tahu. Bukan. Ya ulangin lagi. Mereka itu melihat contoh. Senin Kamis jalan di sini. Kenapa? Karena kita buat. Kamu puasa. Ya. Kenapa? Nah hadisnya saya bilang kan. Saya sampaikan hadisnya. Nabi Muhammad membuat puasa di hari Senin dan hari Kamis. Senin karena kelahiran, Kamis karena diangkatnya buku amalan. Mau puasa semua, nggak ada paksaan. Yang nggak lagi ngafi nggak puasa, kan kita nggak paksa. Karena kecil batal nggak puasa, nggak apa. Alhamdulillah. Jadi kita memberikan contoh sedikit demi sedikit. Saya pakai sunnah begini, nggak juga anak-anak pakai sunnah. Mereka yang pakai, kakaknya tolong beliin baju putih. Kayak mainnya sendiri, anak yang baru masih kayak gitu bajunya ya. Gak yang larang, gak apa-apa. Lama-lama, kamu pakai kopiatur kenapa? Sunnah dapat pahala 70 kali. Oh,
pakai minta ke orang tuanya. Ini berjalan sesuai dengan ya air mengalir lah. Jalan kesadaran sendiri itu lebih bagus nggak sadar sendiri. Lebih kuat karena mereka kepahamannya dengan visual saja. Nggak dengan pendengaran. Nggak samina wa atona. Dengar taat itu ada. Ini kan kalau nggak dengar nggak taat ya, emang nggak dengar mau taat apa? Nggak ada kewajiban taat, betul nggak? Maka bagaimana dia biar mendengar cerita yang saya dapat divisualkan baru mereka kabar surga dan neraka dengan kabar suara sama goibnya. Ya sekarang Bapak main gitar misalnya jingkrak-jingkrak nggak dengar kan? Tapi saya percaya ada suara. Kenapa? Dia jingkrak-jingkrak. Nah, surga ada, neraka ada. Gimana? Saya percaya. Kenapa? Ada yang sholat sampai begitu ya, tapi ada yang takut. Saya percaya pasti ada surga. Dulu Rasulullah bilang begitu. Saya percaya. Kenapa? Sahabat begitu. Dia meminjam visual dari yang ada. Cerita-cerita itu divisualkan. Dia kan langkahnya lebih cepat dari kita. Sholat nih, Al-Fatihah. Pikiran kita kemana? Kemana kadang ya mampir kemana? Udah kunci di sana. Lupa saya gantung lagi gimana? Kalau mereka sholat mata ke bawah, dia membayangkan tulisan ini. Basmi alif alif lam alif lam mim ra. Bismillah itu di absen satu-satu. Per huruf. Dan sudah dipastikan kalau mereka hafal dengan isyarat bisa dituliskan. Itu tulisan mereka. Ini An-Naba 1-40. Ini tulisan dari tunarungu. Kemarin kita buat tes, waktunya buat kan ada mata kuliah mata pelajaran kitabah. Jadi apa yang dibacakan di ini harus bisa dituliskan. Jadi rangkaian kata di sini, oke. Ya. Jadi rangkaian kata di sini hanya berlaku untuk kita yang bunyi. Ya. Coba kita bayangkan. Mama. Kalau ada MA bunyinya mama. Kalau mereka gimana? Kalau nggak pakai ini? Enggak ya? MA. Itu kan kalau di aslinya mama. Tapi ada isyaratnya mama. Apa? Mama isyarat itu. Isyarat kata mama. Tulisan belum tentu tahu juga. Apa ini mama? Oh ini mama. Tulisan isyarat. Tervisualkan kan? Nah sekarang ini juga sama Al-Quran. Kita kalau orang-orang umum yang dengar Bismillah 3 poin yang kita Bismillah. Udahlah Bismillah. Enggak ngebayang hurufnya, yang penting Bismillah. Lebih ke pendengarannya. Kalau boleh huruf pun dia disurahkan Bismillah. Mereka mengingat Bismillah yang diingat 7 huruf, 7 poin. 3 poin, 7 poin. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah. 7. Setelahnya tiap hari itu berapa hari ayat. Nah, setelah begini bisa dituliskan. Ini siapa ini? Bisa orang Solo. Tapi nggak ada barisnya, nggak ada patah kasar rumahnya nggak ada. Kenapa? Memang dari saya juga begini, dari awalnya begini. Kenapa? Dan saya baru Arab dulu. Coba Mas kalau ke Madinah, directionnya, Mas A, ada nggak? Jabar JRP nggak? Mas A, Mim, Sin, Angin, Mas A. Oh sana. Jadi petunjuknya semua tanpa baris. Kalau kita ya pasti tergantung baris ya, karena udah bunyi. Ma, I, U. Nah itu kan udah ada baris jadi bunyi. Kalau mereka nggak perlu karena nggak boleh dengar bunyi, nggak ada hukum bunyi buat mereka. Tajwidnya mereka tajwid yang terlihat, hukum tajwid yang terlihat. Tasdid, mad wajib, ada anturan beberapa ketukannya, ada wakaf, ada wasol, ada batasan surat yang terlihat saja. Saktah mungkin dia nggak boleh berhenti di sini misalkan. Yang terlihat di dalam mushafnya. Yang terdengar nggak bisa. Ikhfa, bunyi dengung nggak tahu dia. Idgham nggak tahu. Kalau alif lam masuk. Alif lam syamsiah. Itu pun saya pertama kali saya ini ngetes ke anak saya yang hafiz perempuan. Tahu nggak Al-Fatihah ada berapa alif lam syamsiah? Hitung dulu. Ini ada Allah. Karena alif lamnya itu kan nggak bunyi. Ya,
Alif lamnya nggak bunyi dari huruf ini ke huruf yang depannya shin, langsung ke shin bunyi ini, bukan alif lamnya nggak bunyi. Kalau kemarin kan bunyi, ya alif lamnya kayak begitu. Itu ada alif lamnya nggak ya? Jadi kalau mereka hafal semua huruf per huruf. Ini kelebihan mereka. Baru ketahuan superiornya mereka di situ. Masya Allah, tantangan ini. Ya Allah, bagus tantangan. Saya sekarang orang bilang, Ustaz, hambatannya apa? Bukan hambatan, saya bilang tantangan. Tak menantang nih, benar menantang. Saya awal belajar Islam sudah menantang. Wah, saya gimana menyampaikan hadis nih, kayak menantang nih. Biar dia paham gimana saja, itu namanya awal menantang. Tantangan yang paling besar buat saya ini, pertama, merubah visi orang tua, merubah visi orang-orang dengar. Bagaimana kekhususan mereka, bagaimana hak mereka. Selama ini, mohon maaf, orang tua masih banyak berpikiran anak saya diterapikan, saya ingin anak bisa ngomong. Banyak yang bisa ngomong tetapi tidak ada ilmu. Agama tidak dikedepankan dulu. Sekarang buat apa bisa ngomong kalau anak gak paham agama? Jariah yang akan nyambung ke orang tua sampai nanti di akhirat itu agama anak kita. Nah itu mindset kita berubah. Ya itu tantangannya, meyakinkannya. Tetap malu punya anak yang bisa ngomong. Tapi ketika sekarang ada anak yang anak bapaknya senang, anak saya bisa masuk Hafidz Indonesia, anak saya bisa muncul di TV, wah, masya Allah. Bukan baru merasa dengan agama saja, dengan Al-Quran Allah muliakan dia. Bukan dengan Darul Asam, bukan dengan saya, tapi dengan agama, dengan Al-Quran yang Allah muliakannya itu. Karena dia hafal Quran, dia menghafal Quran, belum hafal Quran, Allah muliakan dia, dimuliakan. Orang tuanya Allah mudahkan rezekinya, ini janji Allah. Tantangannya itu. Yang kedua tantangannya, Masya Allah, ini hal yang baru agama buat mereka. Tantangan buat saya, bagaimana saya bisa nyebrang ke sana sehingga anak itu paham. Itu tantangan buat saya itu. Dengan bahasa, iya itu dia. Saya visualkan, saya sampai main pantomim, main apa, agar itu paham. Kadang-kadang mereka salah paham. Ya kadang-kadang cuma nggak mendengar, cuma melihat. Tapi alhamdulillah sekarang demi sedikit sudah mulai diamalkan. Oh berarti dia paham. Alhamdulillah agama buat mereka sekarang udah mulai nggak sulit seperti dulu. Bukan momok yang menakutkan gitu ya. Sekarang udah mulai bagus. Nah itu tantangannya demi satu yang kami lewati. Begitu paling. Kalau untuk akhir tantangan, maaf, makan nggak makan, kita percaya Allah berikan anak itu dengan rezekinya. Insya Allah, yakin. Sejauh mana kan kata Nabi, Allah bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka Allah itu gak beri rezeki, enggak ada. Kalau Allah kita berprasangka Allah akan beri, Allah beri pasti. Itu saya ya udah Bismillah. Saya masih kontrak kok, masih kontraktor. Bulanan lagi kontraknya. Coba kalau bulan depan nggak ada, nah untuk bila kan anak orang lagi yang saya urus, bukan anak sendiri. Nah itu mungkin tantangannya. Kerasa Pak, ada yang anak baru beberapa tahun loh berubah, itu dulunya wah bukan bengal, susah gitu. Sekarang lancar, adabnya bagus. Sekarang orang tuanya pun nangis, ya Allah anak saya jadi begini gitu. Bertahun-tahun dia sekolah kok nggak ini gitu kan. Di sini baru 2 tahun, belum 2 tahun dah. Inilah yang dalam artian kesusahan orang tua itu. Nanti dia bisa meneteskan air mata kebahagiaan. Bukan melihat prestasi yang dibilang sekedar akademik, tapi bisa meneteskan air mata kebahagiaan, melihat anak jadi jari yang utama di akhir. Lulusannya itu target kita itu bagaimana anak hafidz Quran, bagaimana anak menjadi penerus kami. Nah di sini ramah untuk mereka. Bahasanya, bahasa kita sama untuk dengan mereka. Bahasa pegawainya sama dengan mereka juga. Gurunya apalagi. Ngajinya pun begitu. Insya Allah mereka akan terbongkar kemampuan atau potensi-potensi ininya apa, kepintarannya. Semata ini belum ada, sebelumnya nggak tahu. Lulusan SLB ya kuliah, tanyalah. Anak saya kan dosen, lebih katanya. Punya mahasiswa yang tunarungu, diluluskan gimana, nggak lulus gimana aja. Paham ya? Ya kasihan. Jadi di Indonesia khususnya sementara ini belum yang merasa lah pendidikan untuk mereka belum bisa
mengcover semua yang seharusnya bisa nyampe. Kalau di Amerika ada satu universitas yang khusus untuk difabel ya, kayak Surya kan di sana. Jadi masya Allah, inilah alhamdulillah kami sudah bisa mewarnai, ya mulai memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain bahwa dengan begini ternyata potensi mereka tergali. Alhamdulillah. Belum. Jadi di sini kita nggak lulusnya gimana ya? Ini banyak pertanyaan seperti ini. Orang tua pun nanya, Ustaz sampai kapan? Ibu, ukuran agama ini aplikasi. Agama itu amalia. Agama itu bukan ijazah. Kalau agama sudah dibatasi oleh ijazah, nanti salah niat, salah aja pokoknya demi ijazah. Nah, tapi nggak juga, kita tuh ada rapotnya nih, ada untuk report orang tua. Pembelajaran sampai di mana kemampuan anak ada rapotnya. Bagaimana lulusnya? Saya bilang ke orang tua, ibu, nanti anak tugas pertama dia menghafizkan Al-Qur'annya. Jadi penjaga Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an, adalah yang menjaga Al-Qur'an huruf per huruf. Wah, berat bagi kita. Saya bilang bagi mereka yang semangat, insya Allah enggak bu. Saya bilang begitu ya. Nah kedua, setelah bahasanya baik, mereka akan belajar kitab kuning, belajar hadis-hadis, belajar ilmu agama yang sampai ke mereka. Kadang habis ini kitabnya ini belajar yang ini. Lihat salafiyah mungkin 8-9 tahun mereka baru beres yang ini. Tunarungu jangan digeber. Mau 10 tahun 9 tahun harus lulus, nggak bisa. Tapi toh nanti kalau mereka udah hafal misalkan setengah Quran, ini udah lumayan, udah dewasa, diperlukan untuk ngajar, saya akan dijadikan asisten. Udah, anak ibu jadi mengajar, jadi guru. Ada nggak dua harapan anak jadi guru? Tunarungu? Nggak ada. Karena sekarang ini gurunya guru agama yang belajar Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, Allah berikan satu hurufnya 10 hasanah. Satu huruf kata Nabi, alif lam bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini dalil buat mereka ngaji dengan huruf per huruf. Sekarang anak ibu ngajak anak yang lain, sekian ratus orang, pahalanya berapa? Pahala ke ibu berapa? Jariah yang utamanya ini. Bukan maaf, S sampai S3, S4 tapi nggak ada amal agama gitu. Ibu jangan kasih target ibu, jadi target kami menjadikan anak yang takwa, taat, pintar nomor sekian. Kalau udah taat, takwa, insya Allah kita mengikuti. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak minta, Banten minta, Bangka minta, Lampung minta, banyak orang di provinsi minta kita buat pondok. Terus tanahnya ada tanah saya. Gampang saya bilang tanah loh. Gampang dari mana? Tadi situ bisa bangun. Saya bilang gampang itu tanah nomor sekian, tapi operasional siapa ya? Ustaz di sini. Emang di sini gimana? Di fotokopi gitu lah. Nah, jadi kita ingin link pertama ini yang pionirnya ini kita jadikan ustaz, asisten ustazah. Nanti bersanding dengan orang yang umum. Banyak kita ambil dari Merauke lah, dari mana? Dari Temboro, dari Gontor, dari mana? Dampingkan. Insyaallah. Itu yang dikatakan menyetarakan hak. Lumayan, mereka makan 3 kali. Makan 3 kali beda dengan makanan pondok umum yang hanya terong tempe saja gitu. Lumayan aja anak yang sini. Kalau kita kasih telur agak seringan telurnya, protes telur terus katanya. Ya itu mereka tuh sangat, ya Allah, mereka spesial. Sudah mau ngapalin pun udah luar biasa gitu. Saya nggak mau kasih peritaan bertambah gara-gara nggak makan kayak bagus. Saya 3 kali makan, 2 kali snack. Tadi kan udah belajar siang sampai setengah 11, makanan kecil, snack atau buah, bubur, istirahat. Nanti sore setengah 5 snack lagi. Ini makan siang, malam makan lagi. Dan mereka di sini setelah anak titipkan sabunnya, alat tulisnya, alat cucinya nggak minta lagi orang tua. Alhamdulillah kita kelola seadanya. Alhamdulillah memberikan keberkahan, ternyata cukup gitu ya. Ada orang baik yang datang ke sini, meskipun saya belum ada orang baik yang menghandle semua keperluan. Saya sekian belum ada. Ada aja yang insidentil lah datang segini. Alhamdulillah kami menjaga keberkahannya, kami nggak fundraising juga, nggak apa namanya, nggak misalkan donasi ya untuk orang enggak. Gitu, jadi kalau ada yang nanya rekening saya kirim.
Tapi enggak, kalau sengaja untuk begitu, insya Allah saya enggak, untuk menjaga keberkahan mereka. Kasihan mereka menghafal Quran biar lebih jernih gitu kan. Oh, yang istiqomah ya maksudnya ya gitu, kadang-kadang ada yang datang, kasih beras. Qatar menjanjikan akan membangunkan pondok. Nanya, punya tangga? Alhamdulillah saya punya tanah 60 meter, tetap wakaf, tapi masih diurus wakafnya. Beliau yang menunggu tanahnya mungkin beres baru ini. Saya bilang, saya ngomong ke pelantarannya, mohon maaf Ustaz, saya ini megang prinsip seperti itu, terserah jenengan mau gimana. Oh ya bagus, saya banyak belajar dari antum. Jadi beliau yang mengajukan, terserah walau alam gimana ininya saya. Tapi kita udah buat gambar ya, kita kan punya lumayan ekspektasi lah. Wah ingin begini harapan saya buat anak-anak senang sekali ketika lihat gambar gitu. Ya silakan kepada Allah yang memberikan kehidupan. Setelah itu kesetaraan, ya digaungkan dari zaman tahun berapa tuh? Saya pertama kali dengan pengaruhmu kesetaraan. Setara mananya? Saya bilang agama mereka nggak setara. Tanya Allah nggak kenal. Setara di mana? Saya bilang Ustadz bla 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 di situ ya pengaruhmu nggak apa-apa. Itu hukumnya fardu kifayah. Di kampung bapak ada yang meninggal nggak dikuburin, dosa semua kampung. Fardu kifayah. Di kampung bapak ada tunarungu satu, bapak-bapak pinter-pinter semua, ngaji pinter, dia nggak tahu agama, dosa. Pertama ustadznya, kedua orang-orang Islam. Maka harus ada orang yang menunaikan fardu kifayah agar dosanya tidak jadi sosial masyarakat semua.